Dulu pernah jadi. Iya. Dulu pernah. Sekarang harus ada lembaga yang kuat untuk itu. Jadi anggaran saya dikit-dikit lane itu saya bukan tidak memprioritaskan transportasi umum. Saya memperhatikan hal lain, sepeda kota dan lain. Sementara masih ada jalan yang lain. Saya tidak mau dikit-dikit, saya mau priority. Dan diprioritaskan sebelah kiri. Dulu tidak tahu waktu kecil saya ingat sekali kalau di Raya Darmo itu terkenal polisinya galak-galak. Mobil masuk satu kena jalur bus atau jalur land dulu, terus terpaksa hilang, itu bersih. Nah itu yang kami inginkan. Gitu. Itu kenapa saya secara pribadi menolak dikit land. Kecuali ada kajian-kajian, cuma kadang-kadang harus berdasarkan kajian juga. Kalau seefektif apa sekarang di kota, Jakarta dan lain-lain masih tidak, menurut saya masih tidak memuaskan. Dengan priority lane ini masih bisa digunakan. Surabaya masih dulu itu sih. Karena saya ingin memprioritaskan lebih dari apa cuma dikit-dikit. Kalau dikit-dikit kan cuma saya menyediakan. Ya. Nah, kalau ini saya prioritaskan Pak. Gitu ya. Oke, baik. Saya mungkin ngasih feedback ya. Aku juga nggak yang udah melakukan kajian sendiri, cuman kalau data dari Sewell itu sempat baca dari tadi kan nyinggung juga waktu tempuh ya, terkait waktu tempuh Surabaya yang lama. Itu ketika si Sewell kota di kota Korea Selatan. Sewell dedicated land nggak? Dedicated land itu dia menggunakan dedicated land. Daerah mana? Kurang tahu. Hanya dapat dari setahu saya ITDP. dedicated di Sewell itu cuma di spot tertentu, nggak semua. Iya, jadi ketika Ya, ada setahu kajian saya terkait kayak ITDP. Dan pertanyaan saya adalah apakah Sewell dedicated land? Kalau dari ITDP tadi saya baca artikelnya memang ada gitu. Iya, Perbagian, kalau perbagian saya tidak masalah. Tapi secara keseluruhan enggak, Sewell tidak Iya, keseluruhan. baik, mungkin poin singkatnya gini. Jadi ketika ada suatu jalan, terus jalan itu macet. Oke, mungkin dari pemerintah itu memprioritaskan angkutan umum. Tapi kan nggak semua masyarakat itu berpikir demikian. Jadi ketika macet, kita nggak bisa ngontrol masyarakat itu harus menjauhi bus lane atau tidak, karena tidak ada prioritasnya. Sedangkan jika sudah didedicated, entah itu niatnya sekedar dedicated itu nggak prioritas, itu kurang prioritaskan. Tapi kenyataan di lapangannya, ketika macet, orang berarti nggak akan bisa, lebih sulit, punya effort lebih gitu untuk masuk ke bus lane itu dibanding cuman garis putus-putus doang, yang mana orang bisa langgar. Dan pemerintah kalau hanya mengandalkan polisi pasti butuh sumber daya yang lebih banyak dan tidak efisien. Jadi pasti secara logika saja dipikir kalau ada bus lane dibanding dedicated lane itu bus akan lebih lancar. Itu tidak terbantahkan secara logika pun, karena kita nggak bisa ngontrol masyarakat. Mungkin bapak lewat ketika sedang sepi, tapi nggak menjamin di waktu-waktu lain akan tetap seperti itu. Lalu juga kalau berkaca dari tren kota dunia, misal Surabaya mau dianggap lebih baik lagi ke depannya. Sekarang trennya itu bukan jalan tuh dibuat tetap lebar atau bahkan semakin lebar. Jalan itu semakin kecil. Karena ada paradoks di mana semakin lebar jalan atau semakin lancar jalan, akan ada potensi macet semakin besar. Nah, maka dari itu, saya rasa bukan masalah ketika jalan di Surabaya semakin menyempit. Toh di Paris itu tadinya tidak ada bike lane sama sekali, terus sekarang hampir downtownnya Paris itu semuanya semuanya itu bike lane semua. Dan ketika pemerintah bilang demand-nya nggak ada, itu karena memang nggak ada bike lane ya. Ketika bike lane sudah dibuat, ternyata orang Paris kan sepedahan semua. Ya, saya rasa di situ peran pemerintah tuh harusnya bisa ikut merekayasa kebiasaan dari masyarakat, bukan nunggu masyarakat terbiasa dengan hal yang sulit untuk dibiasakan seperti itu. Mungkin kalau dari saya mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh Mas William. Pasti saya catat pas lagi kita cari apa namanya kajiannya. Tapi sebentar lagi ya itu Surabaya bisa begitu. Kita harus lihat kajian-kajian. Saya nggak menutup langsung mati gitu, tapi sementara ini kajian yang saya dapat bisa seperti itu.
kesehatan Siu, Paris dan lain-lain dedicated lane untuk bus itu ada trendnya. Sebenarnya kalau untuk dedicated lane masih dalam pertimbangan ya, tapi kalau dari konsultannya GIZ dan dari Kemenhub itu memang mencoba untuk menerapkan dedicated lane karena memang pendanaan dari Jerman itu kan butuh yang efektif dan efisien dan itu dedicated lane. Cuman itu memang masih dalam pertimbangan, tapi kemungkinan kedepannya memang bakal ada kajian terkait dedicated lane dan sebagainya. Tapi saya tidak menuntut kemungkinan dedicated lane yang saya lihat tadi benar-benar nanti mengurangi kajiannya benar, terus kajiannya ada, kemudian dedicated lane saya bakal minta yaitu karena terdiri sama-sama mengurangi jalan satu mengurangi soalnya saya tidak mau adalah utamanya itu berubah karena itu kalau kita butuh mengurangi lingkungan karena jangan sampai juga nanti pemanasan global dan lain-lain karena cuma ada tapi terima kasih masukannya pasti banyak pertimbangan juga ya tadi karena setahu saya yaitu tadi dari kajian dari yang di lapangan juga selama ini kota-kota besar yang main di KDN maka mereka tren termasuk di KDN di hati selama ini yang setahu saya yang mau efektif adalah tidak di KDN tapi bayar bebas. Oke, saya suka penjelasan. Oh ya, silakan. Akademisi. Ya, di Surabaya Speak Up sudah biasa, Mas. Oke. Ya, jadi ini kan kayak akan khas. Karena tangan gue ya. Tangan wis ini baik ini sampai 2 jam. Oh. Jadi Tak connect mana. dulu itu saya pernah membaca ya, buku itu namanya dari Belanda, Mas. Memanusiakan manusia, bukan memanusiakan kendaraan. Nah, itu bukunya sangat unik yang dimana masing-masing kota itu memiliki karakteristik transportasi yang berbeda-beda, memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, ya termasuk nanti karakteristik pengguna transportasi yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan tadi diskusi ya, sebenarnya priority line dengan dedicated lane itu ada plus minusnya dan ada karakteristiknya masing-masing wilayah menerapkan itu. Gitu. Nah, mungkin tadi kan juga masih dipertimbangkan, ya masih dikaji dedicated lane seperti apa ya. Tapi kalau misalkan di Surabaya ini sebenarnya antara kedua poin itu juga tidak kemungkinan bisa jadi prioritas, bisa jadi nah, karena masing-masing koridor pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Mungkin nggak dua-duanya. Nah, Kombinasi. nah ini yang ingin saya bilang ke Hilmi, mungkin kita bisa bahas saja. Ya, bagus ya, bisa di skripsi tempatku aja. Enggak gini. Jadi daerah mana Itu dedicated? betul, daerah mana yang potensi untuk dialokasikan dedicated lane dengan karakteristik wilayah tersebut ya. Betul. Kondisi transportnya, kondisi lalu lintasnya, kondisi penggunaan lahan di sekitarnya begitu. Yang daerah-daerah yang lain di Surabaya konteksnya ya. Bisa jadi ada daerah A yang dia itu ini nilainya tinggi nih untuk dedicated lane. Ada daerah B yang nilainya tinggi untuk karena ya kita kembali lagi ada waktu ya, ada biaya ya, ada kelembagaan lagi yang perlu dipertimbangkan juga masyarakat gitu, sehingga tidak bisa kita sembarangan gitu ya, oh bagus ya kita bagus berhenti lane gitu. Singkatnya gitu. Tepuk tangan dulu biar cair. Biasa ya, tambah pengikat tambah. Oh, cooling down apa push gitu. Tapi memang tetap bisa menjadikan sesuatu baru tentunya bagi Mas selaku perwakilan kita di Surabaya, dan kita harapkan memang menjadi salah satu sepertinya menjadi urgent untuk segera adanya kajian tadi ya Mas. Artinya dukungan dari support akademisi Mas Rifan dan tim ITS secara institusi gitu kan, karena bisa jadi Mas William juga itu tadi butuh pijakan untuk kemudian mengawal memberikan saran kepada pemerintah. Ataupun ya misal Mas dulu ngomong tanpa ada kekuatan data ya tidak akan dihiraukan dan akhirnya tidak akan keluar yang namanya kebijakan tadi ya. Karena kan tadi ada kebijakan bagian dari merekayasa. Monggo magang di kita. Ya, yang mau kemudian mengaplikasikan kemudian ilmu dan praktek bisa menghubungi Mas Surabaya. Khususnya teman-teman mahasiswa ya, barangkali mungkin ada waktu dan kesempatan, silakan. Mas Bro mau share nomor HP yang boleh barangkali jadi teman-teman yang mau mencatat
Tadi kan ada yang mau melaporkan, boleh atau langsung ke Mas Bro ya, silakan. Untuk laporan nanti bisa di 081 805 14 nolnya 4 kali. Ini Saya anggota Dewan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Komisi C Pembangunan fraksi PSI. saya terbuka untuk semua, untuk mau ada penelitian mau magang dan nanti bisa sampaikan. Saya sudah bekerjasama dengan Bapeda juga, ya sudah bilang kami ada magang, mau magang di Bapeda juga bisa, jadi bisa memberi masukan-masukan pemerintah dengan data-data yang real, data yang empiris ya. Saya bisa berubah. Monggo teknik mesin juga bisa, kita butuh ngitung pompa banyak sekali, terus Saluran. lalu lintas apalagi urban itu kita harus masukkan Surabaya di Pak Non, nanti masih ada macam-macam Pak Rusum, harus berapa lantai, masih banyak sekali. Surabaya mas itu banyak banget di Nah, poinnya di situ, Surabaya dengan segala prestasi dan apa yang terlihat di media masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Salah satunya transportasi. Setelah kemudian kenapa kemudian saya sama teman-teman Surabaya Speak Up tentunya mengajak teman-teman untuk tetap resah, gitu ya. Kita jaga kewarasan kita untuk senantiasa kemudian bermain terhadap permasalahan dan juga kiranya apa yang bisa kemudian kita kontribusikan untuk kota kita ini, meskipun nanti ada mahasiswa atau teman-teman yang bukan asli Surabaya, tapi paling tidak ada urun rembuk terhadap kota Surabaya yang supaya bisa lebih baik. Kalau kata yang Surabaya tadi, Surabaya lebih maju gitu. Oke, teman-teman, saya pikir sekian dulu ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya matur suwun sangat, Mas William matur suwun, Mas Diva, sama-sama keluarga juga sudah tahu, dan tentunya teman-teman wakil dari berbagai komunitas yang sudah hadir, wakil teman-teman mahasiswa. Saya perlu sampaikan bahwa rencananya sih kalau kemudian ya semoga istiqomah ya, kita coba akan mengadakan diskusinya minimal ya sebulan 2 kali lah. Kalau kemudian dulu sebulan sekali, kalau tidak sebulan 2 kali sungguh-sungguh bisa. Kalau kemudian ada masukan terkait tema atau topik yang mau diangkat, dipersilakan. Instagram kita ada di Surabaya Speak Up. Kemudian sudah ada beberapa komunitas yang sudah mention terkait tentang acara ini. Sekali lagi mohon masukan, saran, dan apapun itu yang kaitannya dengan Surabaya bisa kemudian disampaikan. Salah satu corongnya terdekat ya tentu adalah anggota dewan. Ya semoga next bisa menggunakan salah satu stakeholder eksekutif lah ya, pelaksananya. Nanti terkait tentang diskusi transportasi mungkin akan kita diskusikan lagi setelah beberapa waktu lah. Ada update dari Bro William nanti. Oh, sudah ada rencana seperti ini. Nah, itu nanti semoga kita kawal. Jadi ketika sudah dibahas ini, jangan kemudian berangkat sudah selesai. Harus dijaga bareng, harus dikawal. Masih sebagai kecil. Iya, masih sebagai kecil saja. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya. Ini komen buat acara ini, bukan buat transportasi kok. Jadi tentang acara ini, jadi aku menilai kita perlu makin banyak acara-acara kayak gini sih. Gimana antara Pak Dewan dengan mungkin mas-mas mahasiswa dengan yang sudah kerja dan lain-lain. Bahkan mungkin nanti ada eksekutif itu duduk setara dan saling setara, pertama dari setara dan saling memberi masukan gitu loh. Jadi yang sering disampaikan mas aja ya. Masa Surabaya pakai bro kan. Ini kan ada kelokalan gitu kan. Mas William gitu kan. Cak William. Mas William gitu kan magang. Ya menurut saya bagus sih Pak magang sebagai cari pengalaman dan lain-lain. Cuma kalau orang-orang sering bilang sekarang itu magang itu kan ada relasi kuasa apalah ya, sering diomongin kan, barusan sering diomongin kan relasi kuasa, artinya ada satu pihak yang lebih tinggi. Makanya ya perlu kita makin banyak forum-forum seperti ini, termasuk dengan eksekutif, termasuk ketika nanti ada perencanaan entah transportasi atau tata kota yang mana warga benar-benar dilibatkan dan bukan cuma
datang tanda tangan terus dianggap sudah melibatkan warga. Mungkin itu sih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mau komen acara malam ini, mungkin respon? Sudah? Sudah itu Ya, saja. baik, terima kasih atas responnya teman-teman. Ya, itulah semangat yang ada di Surabaya SPK. Makanya kami butuh teman, kami butuh partner, dan ini juga semoga bisa menjadi ruang bagi kemudian anggota dewan yang sekiranya belum menemukan corong yang pas yang bisa kemudian didengar gitu. Karena kalau kemudian masyarakat umum bisa jadi masih pembahasannya tidak fokus, ya kan? Kalau teman-teman yang hadir di sini, oke, ini pemerhati pemerintah terkait tentang transportasi, mahasiswa juga backgroundnya juga masih ada kaitannya. Nah, ini kan akhirnya menguatkan dari makanan. Baik, itu saja teman-teman untuk malam hari ini. Dan sekarang kita kembali ke tempat masing-masing, baik itu menggunakan transportasi umum atau Udah nggak ada, udah habis. Dari jam 9 udah habis. Kemarin Kalau balik full. untuk weekend nanti ada sampai jam 11. Amin. Tapi rutenya rute khusus ya, rute naik bus namanya. Naik bus. Oh ini ya, apa yang kemarin diusulkan lewat Diponegoro itu ya? Jadi pokoknya buat nyisir lah. Sir Jadi sing setelah terus ini kelar. kita bisa foto bareng-bareng. Oh ya, ada tagline yang nanti kita pakai ketika saya bilang Surabaya SPK, jawabannya ojo meneng rek. Oke ya. Saya kiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya SPK. So menang rek. Oke. Fotonya di sini aja menghadap ke sana.